Mau nunggu yang lain atau mau dimulai aja? Halo, cek cek. Dimulai aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Sebelumnya Bapak absen dulu ya, yang sudah masuk. Ini 12 IPA 5 kan? Yo Pak. Saya absen dulu ya. Abdullah Azam. Belum. Ajeng. Belum. Dewi Sukma. Dina Melani. Eka Retno. Hadir, Pak. Fitria Amalia. Hadir. Hafid. Hilman. Janistra Yasmin. Kurniatri. Luisa Dwi. Lulu Hanin. Mackenzie. Maureta Rizkiana. Miranti Putri. Miranti Putri. Muhammadiyah Ulhaq. Muhammadiyah Ulhaq hadir. Muhammadiyah Ulhaq. Hadir Pak. Haikal Syah. Muhammad Haikal Syah. Muhammad Raja Dinar. Hadir Pak.
Muhammad Sony Yusuf, Jiawilhaq. Untuk di mute dulu ya. Hadir Pak. Ya, Wilhak. Di mute dulu ya Mas, di mute. Ya sudah saya absen. Nabila Putri, Nadia, Nadifa Putri, Hadir Pak. Nareswati Gina, Hadir Pak. Nur Aisyah, Putri Ayu Lestari, Ratna Putri Kinasih, Hadir Pak. Rizky Hairunisa, Hadir Pak. Safina, Hadir Pak. Sandy Eko Syahputra, Ferdi Putra Pratama, Hadir Pak. Ian Ferdi Putra, Iya, hadir. Hadir. Fiansri Mawar, Winda Sofia Marwan, Hadir Pak. Yesi Otista Tiani, Hadir Pak. Yuni Prihatini, Vakensi juga absen, Pak. siapa yang belum absen? Absen berapa? 13. 13. Oh, belum. Absen berapa? 15. Absen 11. Absen 11 siapa? Luisa. Absen. Yang belum absen siapa lagi? Absen 15 sudah, 2. Pak. Absen 2 siapa? Ajeng. Siapa lagi? Absen 15 sudah. 15 sudah. Miranti Putri. Absen 34 udah Pak. 34 siapa? Yuni. Iya. Ya sudah. Sebelumnya Bapak mau perkenalan dulu. Nama Bapak Muhammad Fatur Rahman, Bapak dari PPL Universitas PGRI Semarang. Bapak di sini belajar menggantikan Pak Yahya untuk mengajar kalian sementara. Ciri-ciri tangan membentuk V terbalik dan kepala dengan punggung, sedangkan mata
Untuk teman-teman sekalian, apakah ada yang ditanyakan tentang Bapak sebelum masuk ke dalam materi? Udah. Enggak ada, kita masuk ke dalam materinya aja. Apakah dari kalian kelihatan ini PPT-nya? Lihat. Kelihatan? Enggak kelihatan. Apakah ini kelihatan? Udah, Pak. Sudah kelihatan? Iya. Ya, Bapak, kita mulai. Bapak akan menyamakan materi itu penyakit menular seksual atau PMS. Pengertian penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebaran bisa melalui pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang. Untuk pengertian sendiri, penyakit menular seksual itu infeksi yang umumnya bisa ditularkan dengan berhubungan seks atau bergantian jarum suntik yang dipakai dalam beberapa orang. Penyakit yang sering terjadi yang pertama yaitu sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini mempunyai gejala seperti munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Luka ini pada umumnya akan bertahan 1-2 kemudian 5 bulan dengan tidak adanya rasa sakit, tetapi mudah ditularkan. Segera tangani sifilis karena jika tidak infeksinya akan berlanjut ke tahap berikutnya yang mirip dengan gejala flu, kerontokan hingga pitak. Jika dibiarkan, maka sifilis bisa menyebabkan kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan bahkan terkena masalah pendengaran serta hilangnya nyawa seseorang. Ya, ini yang pertama yaitu sifilis. Sifilis itu penyakit yang sangat mudah ditularkan dalam melakukan berhubungan seks. Jika terkena salah satu penyakit ini, mungkin segera ditangani karena infeksinya itu akan berlanjut ke tahap berikutnya yang mirip dengan mungkin kita flu atau rambut rontok ataupun mungkin terjadinya pitak pada kepala kita, mungkin seperti itu. Yang kedua, gonore. Gonore merupakan penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gonore, ya. Slide agak pindah Pak itu Pak. Slide-nya nggak bisa. Benar. Agak pindah. Masih yang pertama ya? Iya Pak. Untuk kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Bisa berganti, bisa ganti. Bisa Pak. Ya udah, gini aja ya. Saya lanjutkan. Untuk yang kedua yaitu gonore, merupakan penyakit seksual yang disebabkan oleh
bakteri. Gonore biasa dikenal dengan kencing nanah karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Ini gonore sendiri nih penyakit yang mungkin dalam tahap yang lebih tinggi mungkin karena kita mau melakukan kencing atau buang air itu malah keluarnya nanah atau cairan lainnya, itu malah lebih sakit karena kebiasaan kita untuk buang air kecil itu tertunda karena penyakit gonore ini. Yang ketiga, klamidia. Klamidia adalah penyakit seksual menular yang paling umum terjadi. Gejalanya memang tidak akan terasa dan biasanya disebabkan oleh klamidia trachomatis. Namun klamidia tetap harus diwaspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang terinfeksi. Mungkin ini klamidia itu penyakit yang tidak gampang terasa atau tidak gampang kita mempunyainya karena tanpa disadari ternyata seseorang yang berhubungan seks dengan bergonta-ganti pasangan itu mudah terinfeksi dengan penyakit klamidia ini. Lanjut ya. Yang keempat, kutil kelamin merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus human papillomavirus di sekitar alat kelamin. Penyakit ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi biasanya akan muncul rasa gatal dan memerah. Penyakit kutil kelamin juga dapat terjadi akibat berbagai penggunaan alat bantu seks atau sex toy. Pada kasus yang jarang terjadi, kutil kelamin dapat menular ke bayi dari ibu yang terinfeksi virus. Perlu diketahui, kutil kelamin tidak menular melalui ciuman atau media tertentu seperti alat makan, handuk, dan toilet duduk. Penyakit ini untuk kutil kelamin biasanya terjadi pada perempuan atau cewek. Ini biasanya saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Ya, kita lanjutkan. Untuk kutil kelamin sendiri ini biasanya banyak diderita oleh cewek atau perempuan. Mungkin dari cewek-cewek sendiri yang sering melakukan itu tanpa berhubungan seks, mungkin dari alat bantu seks tersebut, untuk dapat berhati-hati karena penyakit ini dapat merasakan gatal-gatal pada alat kelamin atau memerah. Mungkin itu. Selanjutnya ini HIV adalah virus human immunodefense yang tersebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV di awal penyebaran tidak akan menunjukkan gejala karena virus akan tertidur sementara waktu menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi AIDS yang sangat mematikan. Ya, HIV sendiri itu menyerang sistem imun tubuh kita. Maka dari itu ketika kita terkena virus ini atau virus HIV ini, mungkin kita tidak lupa untuk berolahraga agar
imun kita itu tidak melemah dan memperbaiki imun kita. Dan berhati-hati untuk yang terkena ini, mungkin ketika imun kita melemah atau kita sakit, itu mungkin akan berkembang menjadi AIDS. AIDS itu seperti virus yang lebih mematikan sesudah HIV. Ini seperti itu. Lanjut. Faktor risiko penyakit menular seks atau PMS. Berhubungan intim secara oral, vaginal, ataupun anal yang tidak aman merupakan faktor utama penyakit kelamin. Selain itu, berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan dapat meningkatkan risiko terkena penyakit menular seksual. Penyebaran penyakit pun bisa melalui benda tanpa hubungan intim seperti alat suntik, jarum, maupun alat transfusi darah. Nah, ini yang resiko yang dapat terkena penyakit seksual itu mungkin dari sering bergonta-ganti pasangan atau sering seks tetapi bergonta-ganti pasangan, terus menggunakan alat suntik, jarum, maupun transfusi darah yang mungkin tidak disterilkan atau tidak diganti untuk alat jarum suntik tersebut. Gejala penyakit menular seksual. Pada awalnya, sebagian gejala penyakit menular seksual mungkin tidak diketahui. Meski begitu, terdapat beberapa gejala yang perlu diwaspadai. Di antaranya, mengalami perubahan pada urin. Yang kedua, rasa nyeri selama berhubungan seks. Yang ketiga, kutil atau memar. Yang keempat, sakit panggul atau perut bagian bawah. Yang ketiga, misfit, rasa panas atau gatal. Yang keenam, keputihan abnormal atau pendarahan vaginal. Yang ketujuh, keluaran cairan dari Mr. P, Mr. Penis. Yang ketujuh, buang air kecil terasa menyakitkan atau panas. Ini gejala-gejala yang mungkin sering adanya berhubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan. Seperti itu. Komplikasi penyakit menular seksual. Karena pada tahap awal terkena penyakit menular seksual tidak mengalami gejala dapat menyebabkan komplikasi termasuk nyeri pinggul, komplikasi kehamilan, peradangan mata, radang sendi, penyakit radang panggul, penyakit jantung, kanker serviks, kanker dubur. Lanjut. Pengobatan penyakit menular seksual. Biasanya dokter akan menyarankan 2 jenis pengobatan saat telah diagnosis penyakit menular seksual. Di antaranya adalah pengobatan menggunakan antibiotik dan konsumsi obat antivirus. Antibiotik itu berfungsi untuk menyembuhkan infeksi menular seksual karena bakteri dan parasit, termasuk gonore, sifilis, chlamydia, dan trichomoniasis. Sementara itu, mengonsumsi obat antivirus setiap hari mampu mengurangi resiko terinfeksi. Mencegah penyakit menular seksual. Mencegah penularan penyakit ini dapat dilakukan dengan cara hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang. Yang mungkin dari kalian yang sering berganti-ganti pasangan untuk dapat berhati-hati. Yang kedua, rutin menjaga kebersihan vagina. Ini untuk yang cewek mungkin penyakit untuk misfinya itu mungkin lebih gampang terkena untuk penyakit ini. Yang ketiga, selalu gunakan alat pengaman. Ketika mau melakukan hubungan seks, itu lebih baik kita menggunakan alat pengaman. Yang keempat, vaksinasi. Ya, kita melakukan vaksin. Lanjut. Nah,
Terima kasih untuk materi ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Pak. Duduk. Ya, kita akan melakukan kesimpulannya. Kesimpulan untuk penyakit menular seksual ini mungkin berhati-hati dalam melakukan hubungan seksual, atau dari teman-teman sekalian mungkin untuk melakukan itu mending menggunakan alat pengaman atau untuk berjaga-jaga, mungkin seperti itu. Untuk teman-teman sekalian, ada yang itu belum absen? Ada yang belum absen? Saya, Pak. Siapa namanya? Saya, Pak. Ilman Erlambang, Pak. Absen berapa? Absen 8. Sama absen 19. Absen 19. Siapa? Muhammad Sony. Iya. Ada yang belum absen lagi? Mungkin Bapak sudah ya, kalau tidak ada yang bertanya. Sebelum saya akhiri, malah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Mungkin banyak salah kata dari Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.